Sekarang di praproduksi video, yaitu menentukan ide atau gagasan. Nah, apa sih itu? Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Untuk membuat ide atau gagasan, kita harus menentukan sasaran, tujuan, dan pokok materi. Sasaran, ya, tentukan sasaran dari video yang kita buat. Apakah yang ingin menonton video kita adalah kalangan pelajar SMK, atau anak-anak, ataukah masyarakat secara umum gitu. Jadi jelas. Terus tujuannya untuk apa? Langkah selanjutnya dulu menentukan tujuan kita membuat video. Apakah untuk tugas sekolah, komersil, atau diperjualbelikan, atau untuk sarana belajar. Itu juga harus jelas. Terus yang terakhir yaitu pokok materi. Video yang kita buat memiliki pokok materi berupa pesan yang ingin disampaikan. Apakah pesan tentang bahaya merokok, apakah pesan tentang pentingnya bersungguh-sungguh dalam belajar, dan lain-lain. Jadi emang ketika kita menentukan ide atau gagasan cerita itu harus harus emang tidak asal gitu ya. Jadi menentukan ada sasaran, tujuan, dan pokok materi. Selanjutnya setelah sudah menentukan ide atau gagasan, selanjutnya kita membuat sinopsisnya. Jadi kadang bingung ya, sinopsis itu kayak apa sih bentuknya kayak gitu ya. Nah, sinopsis adalah ringkasan yang menggambarkan isi cerita yang disampaikan dalam video atau film. Terus ciri-ciri sinopsis, ceritanya disusun secara berurutan atau jadi kronologi yang tepat gitu ya. Terus alur atau plot sinopsis sebaiknya sama dengan alur cerita aslinya, jadi jangan menyimpang. Terus yang kedua, bahasa yang digunakan menggunakan jenis persuasif atau ajakan, membujuk calon pembaca tertarik dengan membaca. Terus yang nomor 3, terdapat suatu ajakan atau motivasi bagi para pembaca untuk membaca. Ini bukan membaca ya, sinopsis. Jadi untuk mengetahui semakin menarik gitu ya. Kalau sinopsis itu kayak teasernya ya. Jadi kalau kayak di pembuat film itu kan juga ada trailer. Nah, trailer itu kan juga harus menarik. Nah, trailer itu mungkin dibuat juga dari sinopsis. Dari sinopsis biar orang-orang itu tertarik untuk menonton. Nomor 4, menampilkan konflik secara singkat yang menarik. Terus nomor 5, membuat penasaran. Ya, calon. Jadi emang sinopsis ini kan tidak hanya buat membuat video atau film, tapi juga misal buat buku itu kan juga ada sinopsis. Nah, mungkin kalian kalau yang suka membaca buku atau yang suka iseng-iseng di belakang saat di sampul itu di paling belakang itu biasanya ada sinopsisnya. Nah, itu sinopsisnya kan di situ kan jadi yang menarik dan sebagainya. Nah, kalau sudah dibuat sinopsisnya, kita tadi udah ciri-ciri sinopsis ya. Selanjutnya fungsinya untuk apa sih? Fungsi sinopsis yaitu sebagai prolog atau sebuah prolog pembuka dalam sebuah naskah. Terus yang nomor 2, memberikan sebuah gambaran ringkas dan singkat tentang isi cerita atau naskah. Nomor 3, memberikan gambaran yang jelas secara sederhana mengenai urutan atau kronologi ceritanya. Jadi ceritanya tidak ngawur ya, jadi ada urutannya gitu. Terus yang nomor 4, sebagai prolog atau epilog. Ya, nomor 4 nomor 1 sama lah ya. Terus nomor 5, sebagai draft pedoman bagi pemain atau pemeran untuk melakukan improvisasi. Nah, ini sih sinopsis. Terus langkah-langkah membuat sinopsis gimana gitu kan. Jadi kayak gini ya membuat bentuk sinopsis, tapi harus dari mana dulu mulainya gitu ya. Yang pertama yang jelas kalian kan udah punya ide atau cerita gagasan itu ya. Nah, dari ide atau gagasan itu kita kembangkan lagi jadi dari sinopsis. Tulislah ringkasan yang sesuai dengan gagasan utama atau idenya. Ditemukan sesuai dengan langkah kedua. Terus gunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, efektif, dan menarik untuk membuat rangkaian cerita singkat. Nomor 3, untuk menulis dialog atau monolog tokoh cukup secara garis besarnya saja, jadi jangan terlalu bertele-tele. Terus nomor 4, sinopsis yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi secara keseluruhan. Itu langkah-langkahnya. Nah, ini contoh sinopsis. Ini contohnya. Ya mungkin sambil dibaca kalian juga nyiapin tulisan apa. Sebenarnya sih nanti kalau ini video pembelajaran yang pertama ini sudah selesai, tetap sama Bu Retna nanti Bu Retna upload di YouTube. Jadi ini yang sekarang kita pembelajaran juga Bu Retna tekan di screen gitu. Jadi buat yang hari ini tidak bisa hadir, nanti bisa
mengulang lagi, atau yang misalkan nanti tadi ini kurang jelas bisa lihat lagi. Nah, itu sinopsis film pendek Mata Bintang. Seorang pemuda datang ke desanya untuk melepas kemenatannya dari rutinitas kuliah di kota. Saat Bintang pulang ke desanya, ia bertemu dengan kawan lamanya saat di desa dulu, yaitu Ferry. Bukan hanya ingin berlibur dan bertemu teman lama saja, Bintang juga ingin bertemu dengan Devi, orang yang dia sayangi dulu. Aduh, tapi tidak disangka Devi malah bersifat dingin saat bertemu dengan Bintang. Devi tak tahu bahwa dulu Bintang pernah menyumbangkan kornea matanya untuk dirinya yang buta warna. Saat Devi ingin mendatangi Bintang, waktu sudah terlambat. Bintang sudah kembali ke kota untuk mendatangi ibunya yang sakit. Nah, itu kan cerita singkat atau sinopsis. Nah, dari sinopsis itu nanti dikembangkan lagi menjadi sebuah naskah. Nah, ini coba yang kedua, sinopsis film pendek beda warna. Nih, bisa dibaca ya, ada ya. Terus selanjutnya ini sinopsis film pendek sekolahku. Ini agak panjang sih. Kalau tadi sekitar 1-2 contoh yang tadi yang di depan itu 1 paragraf, kalau ini ada 3 paragraf. Terus selanjutnya kita udah belajar sinopsis, membentuk sinopsis. Selanjutnya kita harus belajar membuat naskah. Apa sih itu naskah? Naskah itu suatu teks yang berisi aturan alur cerita di dalam penulisan sebuah naskah berdasarkan ketentuan aturan yang lazim dan sudah disepakati. Nah, kita juga harus tahu fungsi naskah sendiri itu apa sih? Naskah sendiri yang pertama yaitu dasar penentuan wardrobe atau kostum. Jadi kan pada saat membuat, misalnya naskah ceritanya tentang gelandangan gitu ya, gak mungkin kan wardrobe-nya pakai bajunya yang glamor, baju mau ke mall gitu kan, otomatis kan harus menyesuaikan. Baju gelandangan ya berarti bajunya yang agak lusuh, compang-camping kayak gitu. Makanya naskah itu diperlukan. Terus selanjutnya dasar penentuan pemeran ya. Dasar penentuan pemeran. Terus yang ketiga, dasar perhitungan anggaran biaya. Jadi kita juga kan kalau kita memproduksi video atau film kan pasti ada biaya yang diperlukan. Nah, itu juga naskah itu sebagai acuan ya, biar tahu anggaran yang diperlukan nanti berapa. Terus naskah juga digunakan untuk dasar penentuan lokasi atau latar. Yang nomor 5, sebagai pedoman pengambilan gambar atau syuting. Nomor 6, pedoman utama dalam pelaksanaan produksi video atau film. Yang nomor 7, dasar penentuan peralatan atau properti yang akan digunakan. Ya, misalkan ceritanya tentang action, mungkin perlu senjata atau apa gitu. Jadi emang properti di dalam naskah itu udah ada disebutkan propertinya yang dibutuhkan apa aja. Jadi udah ada penggambaran ceritanya. Terus selanjutnya juga dasar penentuan kru yang diperlukan. Karena ada adegan yang memang krunya butuh sedikit, ada juga yang kru butuhnya banyak. Terus yang terakhir yaitu mungkin yang dan lain-lain yang terkait dengan proses produksi nantinya. Jadi emang fungsinya itu banyak lah. Kita nyebutnya ada 8. Terus selanjutnya kita harus mengetahui jenis naskah. Jadi naskah itu tidak hanya sekedar cerita aja gitu. Jadi ada 2 nih. Jenis naskah itu ada 2. Yang pertama non cerita, yang kedua do cerita. Untuk yang non cerita itu seperti berita, dokumenter, atau yang nomor 3 fitur, berita jurnalistik penjabarannya atau penjelasannya lebih panjang, lebar dan mendalam atau detail. Terus nomor 4 reality program, itu kegiatan realitas nyata yang dimodifikasi. Atau mungkin kalau di YouTube ya ceritanya kayak vlog gitu lah ya. Terus yang jenis naskah yang 2 yaitu cerita, bisa cerita atau drama. Nomor 2 juga hiburan, musik, komedi, kuis dan lain-lain, iklan. Terus nomor 4 tutorial juga bisa seperti itu.
Terus langkah-langkah membuat naskah seperti apa? Yang pertama, dimulai dari ide atau gagasan yang sudah ditentukan. Nomor 2, mengembangkan cerita dari sinopsis yang sudah dibuat. Yang nomor 3, menyusun plot atau alur cerita. Yang nomor 4, menulis naskah yang berisi keseluruhan cerita sampai selesai. Nah, sekarang kita harus mengetahui format penulisan naskah. Yang pertama, ukuran kertas A4. Untuk fontnya, font stylenya itu menggunakan Corsair atau Prestige Pizza. Untuk font size ukurannya 12. Terus ada format scene heading. Memiliki jarak 1,7 inch dari kiri dan dari kanan 1,1 inch. Scene heading ini berisi nomor urutan scene, penggunaan ruang interior atau eksterior, lokasi adegan, dan waktu adegan. Scene heading biasanya menggunakan huruf kapital. Contohnya INT titik rumah Pak Lurah strip malam, berarti dia interior di dalam rumahnya Pak Lurah pada malam hari. EXT titik jalan raya siang, dia eksterior berarti di luar lokasinya jalan raya pada siang hari. Terus format selanjutnya nama karakter dalam penulisan naskah skenario menggunakan huruf besar, memiliki margin kiri 4,1 inch, tepat berada di bawah scene heading. Terus format dialog memiliki margin kiri 2,7 inch dan dari kanan 2,4 inch, berada tepat di bawah nama tokoh atau karakter. Nah, ini contoh naskah. INT lorong tangga siang hari, penyaji presenter. Nih. Atau mungkin yang lebih jelas, ini kalau yang cerita. Scene 8, INT titik rumah strip malam hari. Pemerannya Siti dan Nenek. Prolognya, setelah tiba di rumah, Siti memeluk neneknya sambil menangis. Neneknya pun langsung kebingungan. Terus ada dialognya di bawahnya, Nenek. Cucu nenek kenapa menangis? Dalam kurung berusaha menenangkan Siti. Siti pun hanya menggelengkan kepalanya dan langsung meninggalkan neneknya. Terus nenek, andai kamu bisa bercerita, maafin nenek yang tidak berguna dengan menangis. Ini hanya sekedar contoh formatnya seperti ini. Terus beda scene. Terus kalian juga harus tahu ya cara membedakan scene. Ketika itu udah beda waktu, beda tempat dan beda tempat, itu berarti udah beda scene. Jangan sampai ada yang sebenarnya itu jadi 2 scene tapi digabungkan menjadi 1 scene. Paham ya? Terus beda karakter, beda pemeran juga bisa seperti itu. Ya, untuk sementara sih sampai sini dulu.